Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai reproduksi pada bakteri. Tapi yang saya bahas ini adalah dikhususkan reproduksi pada bakteri secara aseksual atau vegetatif ya. Untuk yang seksual nanti ada di video berikutnya. Oke, perhatikan gambar yang sudah muncul ya. Nah, secara umum simpelnya adalah kalau dia reproduksi secara aseksual, satu sel akan menjadi dua sel akan menjadi 4 sel dan seterusnya makin banyak ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sebenarnya prosesnya. Proses reproduksi aseksual yang disebut dengan membelah diri atau pembelahan biner atau binary fusion. Nah, jadi di sini gambarannya ya. Nah, di sini nampak kelihatan. Jadi yang pertama di sini adalah replikasi DNA. Replikasi DNA di sini maksudnya penggandaan si DNA bakteri dari 1 menjadi 2. Nah, itu kelihatan ya. Sudah ada 2 DNA pada bakteri. Itu dia replikasi DNA. Tahap yang kedua itu adalah sitokinesis awal. Sitokinesis awal di sini maksudnya adalah pembelahan sitoplasma atau pembelahan sel, tapi dia masih di awal. Jadi nomor 2 itu sitoplasma atau selnya itu mengalami pemanjangan ya. Nah, coba bandingkan dengan yang nomor 1. 1 dan 2 itu selnya itu mengalami pemanjangan. Kenapa dia mengalami pemanjangan? Karena dia mau membelah. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma atau cairan sel atau pembelahan sel. Tahap yang ketiga adalah terjadi invaginasi atau pelekukan pada membran sel atau pada sel bakteri. Nah, seperti ini ya yang saya tandain. Jadi dia ada mengalami yang namanya invaginasi. Karena si membran sel atau si sel bakteri tersebut akan membelah. Yang keempat itu sudah kelihatan bahwa dinding sel pada kedua anakan itu sudah mulai terbentuk ya. Jadi cross wall forms completely. Jadi sudah lengkap dia untuk masing-masing si anakan dari bakteri yang mau terbentuk ya, tapi belum terpisah. Nah, tahap yang kelima itu adalah sitokinesis akhir. Sitokinesis akhir maksudnya adalah pembelahan sel yang sudah terjadi lengkap dan sehingga dihasilkan 2 sel anakan seperti pada gambar. Ya, sebenarnya simpel ya untuk proses reproduksi pada bakteri secara aseksual atau vegetatif itu dia tidak melalui tahap-tahap seperti pada organisme tingkat tinggi kayak hewan atau tumbuhan. Tidak ada propase, meta, anatelo ya, tidak ada. Dia langsung aja membelah gitu ya melalui proses sitokinesis biasanya pembelahan sel ya. Itu dia mengenai gambaran tahap demi tahap tentang membelah diri, binary fusion atau pembelahan biner. Sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita bandingkan, ini hanya perbandingan aja ya. Perbandingan untuk tahap reproduksi aseksual pada bakteri. Nah, ini saya tampilkan sebagai pembanding. Sebenarnya intinya sama saja ya, tahap-tahap yang tadi itu benar juga. Nah, ini pembanding di sini di yang pertama itu ada namanya origin of replication. Berarti dia replikasi pada asam inti si sel bakteri yang ada di dalam. Kemudian yang kedua di situ ada orinya itu terbuka ya. Kemudian setelah itu ada DNA replikasi dimulai. Nah, di sini bagian sini ya. Kan tetap aja berarti replikasi DNA duluan. Setelah itu mereka akan terpisah ketika sudah terbentuk ya. Namanya cell elongated. Nah, setelah itu terbentuk yang namanya septum atau celah mau memisahkan kedua si DNA tadi. Setelah itu sitokinesis akhir pun terjadi, pembelahan selnya pun terjadi sehingga dihasilkan 2 sel anakan si bakteri ya. Jadi pada prinsipnya sama saja seperti yang tadi. Karena berhubungan dengan pembelahan sel pada bakteri, nah biasanya ada seperti soal ini ya. Nah, kita bahas soal sedikit. Soalnya seperti ini. Bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula terdapat 12 bakteri, berapakah jumlah bakteri setelah 1,5 jam? Nah, untuk menjawab soal ini kita menggunakan rumus ya.
Jadi di biologi itu ada juga rumusnya. Rumusnya itu adalah NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat N seperti di gambar ini. Jadi NT itu artinya adalah jumlah bakteri, jumlah akhir pada bakteri. N0 itu jumlah awalnya, jumlah awal bakteri berapa gitu ya. Nah, N adalah jumlah generasi. Dan N ini punya rumus ya. Jumlah generasi rumusnya adalah N sama dengan T per G. T itu sendiri adalah waktu pertumbuhan eksponensial bakteri, kemudian G itu adalah waktu generasi pada bakteri. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Tadi diketahui bahwa jumlah awal bakteri itu 12. Berarti N0-nya sama dengan 12. Dan yang ditanya jumlah akhir NT-nya ya. Kemudian setiap 15 menit membelah menjadi 2. Nah, 15 menit ini adalah si G, waktu generasi. Sementara 1,5 jam ini adalah si T, waktu pertumbuhan eksponensial si bakteri itu. Berarti G adalah 15 menit, sementara si T adalah 1,5 jam. Nah, 1,5 jam ini kita ubah menjadi menit. 1,5 jam kan 90 menit. Berarti si T-nya adalah 90. Sehingga dari sini kan dapat si N-nya. N-nya itu kan T per G. Berarti 90 per 15 sama dengan 6. Berarti N-nya sudah dapat 6. Masuk kita rumus, NT sama dengan N0 dikali 2 pangkat N. Nah, NT sama dengan N0 tadi kan 12. 12 dikali 2 pangkat N-nya tadi 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan 64. Berarti 12 kali 64. Jawabannya 768 bakteri. Berarti setelah 1,5 jam, bakteri dari awalnya 12 menjadi 768 bakteri. Ya, bisa dipahami ya. Pelan-pelan untuk mempelajari penggunaan rumus yang tadi. Oke?